Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada anak-anak semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu. Anak-anak semua, untuk bab saat ini kita membahas tentang kewajiban seorang muslim dalam mengurusi jenazah. Apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah muslim? Jadi ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kewajiban dalam merawat jenazah ini termasuk kewajiban kifayah atau fardu kifayah. Jadi harus bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan fardu kifayah dan apa yang dimaksud dengan fardu ain. Fardu ain adalah fardu atau kewajiban yang dilaksanakan setiap muslim, atau masing-masing harus melaksanakan. Dan apabila tidak melaksanakan, maka setiap muslim tersebut akan menanggung dosanya. Contohnya adalah sholat fardu, puasa Ramadan, ibadah haji bagi yang mampu, maupun zakat bagi yang sudah mencapai haul dan nisab. Kemudian sedangkan fardu kifayah itu adalah fardu atau wajib yang dilakukan oleh sebagian muslim, dan apabila ini sudah dilaksanakan, maka seluruh muslim yang ada di situ maka tidak akan menanggung dosanya atau kewajiban itu telah gugur. Siswa-siswi yang berbahagia, kewajiban apa yang dilakukan umat Islam terhadap jenazah? 1. Memandikan, 2. menghafani, 3. menyulatkan, dan 4 itu menguburkannya. Dari keempat itu maka kita akan bahas satu persatu. Hal yang perlu diperhatikan ketika jenazah sebelum dimandikan yaitu pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Jadi ketika ada jenazah itu diperhatikan bagian mata apakah sudah terpejam atau belum. Kalau belum, dipejamkan mata, kemudian mohon ampun kepada Allah untuk dihapus seluruh dosa-dosanya atau segala dosanya. Jadi bahasanya tidak dikurangi tapi dihapus, karena itu Allah Maha Kuasa, termasuk berkuasa untuk menghapus dosa-dosa. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain. Tujuannya apa? Agar auratnya tidak terlihat. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang, dan insyaallah di tempat kita aman. Ini juga diperuntukkan untuk daerah-daerah yang mungkin berada di pedalaman. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat, tetapi harus diperhatikan ketika mencium mayat atau jenazah tadi itu tidak boleh meratapi. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Syarat-syarat yang wajib yaitu jenazah merupakan orang Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit, misalkan seperti korban kecelakaan dan lain sebagainya, bencana, itu walaupun tubuhnya itu masih ada walaupun sedikit, itu tetap dimandikan.
Kemudian yang berhak untuk memandikan jenazah yang pertama adalah ketika jenazah itu laki-laki, hendaklah laki-laki pula yang memandikan. Perempuan tidak boleh kecuali istri atau mahramnya. Mahramnya itu adalah orang yang tidak boleh atau dilarang atau haram hukumnya untuk dinikah. Kemudian yang kedua, jenazah perempuan. Hendaklah perempuan pula, laki-laki tidak boleh kecuali suami atau mahramnya. Ketiga, jenazah seorang istri, bila suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan. Kemudian yang keempat, jenazah seorang suami, bila istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak. Kemudian 5, apabila jenazahnya itu anak-anak, atau baik itu laki-laki maupun perempuan, maka jadi masih anak-anak, maka perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Kemudian tata cara memandikan jenazah, satu, di tempat yang tertutup. Jadi di daerah kita sudah terbiasa seperti itu, jadi ditutup dengan kain agar tidak bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya kecuali yang memandikannya. Dan sekarang sudah banyak alat-alat untuk memudahkan dalam memandikan jenazah. Yang kedua, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, misalnya dipan, dan sekarang juga sudah mulai umum ada tempat-tempat khusus untuk memandikan jenazah, biasanya memakai dari bahan stainless. Kemudian dipakaikan kain basahan, misalkan sarung, kain atau lurik dan jarik atau yang lain, yang tentunya tujuannya adalah untuk menutupi aurat. Kemudian yang keempat, jenazah didudukkan atau disandarkan pada suatu agar mudah untuk membersihkannya. Kelima, mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut atau gigi. Jadi daerah-daerah yang rongga dan lain sebagainya itu untuk dibersihkan. Termasuk yang keenam itu membersihkan semua kotoran dan najis. Ini nanti bisa dilihat prakteknya ada di video. Kemudian membutuhkannya lalu membasuh seluruh badannya. Kemudian disunahkan membasuh 3-4 kali. Dengan catatan, air yang digunakan untuk memandikan itu sebaiknya air yang dingin atau air biasa, ya, baik diambil dari PDAM maupun dari sumur atau yang lain. Kecuali ketika udara sangat dingin atau ada kotoran yang susah untuk dibersihkan, itu bisa menggunakan air yang hangat. Tentunya harus hati-hati jangan sampai merusak kulit dari jenazah tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Harus diingat-ingat jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki itu 3 lapis. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu 5 lapis. Dan untuk pembelian ya, kain kafan atau mungkin peti dan lain sebagainya itu diusahakan dari harta jenazah tersebut. Diusahakan. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. 1. Hamparkan kain kafan helai demi helai. Kemudian taburkan kapur barus di setiap helainya. Kemudian letakkan jenazah di atasnya. Kemudian letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian ke tempat anggota tubuh, ke bagian-bagian yang berlubang. Kemudian lipatlah kedua tangan di atas dada, ya, seperti posisi orang sedang sholat. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian terakhir selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai yang bawah. Kemudian ikat dengan beberapa utas tali
yang telah disediakan. Dan ini tutorialnya bisa dilihat di video. Kemudian mensolatkan jenazah. Jadi sangat penting seorang muslim ketika ada jenazah itu diusahakan agar selalu ikut dalam menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah yaitu satu, dalam keadaan suci, kemudian sudah dimandikan dan dikafani jenazah tersebut, kemudian jenazah sudah di depan orang yang akan menyolatkan berada di depan atau berada di kiblat. Kemudian tata cara mensolatkan jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah, depan imam jika imamnya laki-laki berada di kepala, dan jika imamnya perempuan berada di dekat perut. Kemudian jika yang menyolatkan itu sedikit, usahakan dibuat 3 shaf. Caranya bagaimana? Misalkan contoh jumlah jamaah sholat itu 10, maka caranya imam berada di depan berarti 1, kemudian makmum itu ada masih 9, dari 9 itu dibagi 3, 3, 3. Jadi shaf pertama itu 3, shaf kedua itu 3, shaf keempat 3. Dan ini tentunya lebih memudahkan dalam penyusunan pengaturan shaf itu apabila jumlah jamaahnya itu semakin banyak. Jadi bisa lebih dari 3 shaf. Maka dari itu ketika sedang mensolatkan jenazah itu sangat dianjurkan untuk ikut ya, apabila tidak ada halangan. Kemudian yang ketiga itu niat dengan 4 takbir. Kemudian bagaimana niatnya? Cara niatnya sholat jenazah itu apabila jenazahnya itu perempuan, maka niatnya adalah usolli ala hadhil mayitati arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi usolli ala, ya, saya berniat untuk sholat hadhil mayitati. Jadi untuk sholat mayit perempuan, hadhil mayitati, arba'a takbirati, 4 takbir, fardhu kifayah, jadi hukumnya adalah fardu kifayah, makmuman, di posisi ini sebagai makmum, kalau sebagai imam bacanya imaman, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini apabila perempuan. Jadi yang membedakan itu adalah ala hadhil mayitati. Sedangkan untuk niat sholat jenazah, jika jenazahnya itu laki-laki berada di hadal mayiti. Sedangkan yang tadi kalau perempuan itu hadhil mayitati, kalau yang laki-laki itu hadal mayiti. Secara lengkap niat untuk sholat jenazah untuk jenazah laki-laki itu usolli alal hadal mayiti arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Hampir sama, yang membedakan adalah hadal mayyiti. Kemudian pelaksanaan sholatnya setelah niat yaitu melaksanakan takbiratul ihram atau takbir yang pertama itu dengan membaca Fatihah secara lengkap, dimulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai walad-dolim. Kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi, diusahakan sampai selesai, sampai akhir, sampai sholawat termasuk sholawat Ibrahimiyahnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, seperti bacaan yang ada di tahiyat. Kemudian ini yang biasanya banyak yang lupa atau salah ucap ketika takbir ketiga itu dengan membaca doa, ya, yaitu dengan kalau jenazahnya itu laki-laki maka bacanya adalah Allahumma gfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuh kalau jenazahnya laki-laki. Artinya apa? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah ia laki-laki. Warhamhu, kasihilah ia. Wa'afihi wa'fu anhu, sejahterakan ia dan maafkanlah kesalahannya. Kemudian untuk jenazah perempuan itu yang membedakan tadi laki-laki itu hu, sedangkan untuk perempuan itu ha. Cara bacanya gimana? Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Tuh. Kemudian ketika ada pertanyaan bagaimana kalau jenazahnya itu banyak, misalkan seperti korban bencana, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, itu kan jumlahnya jenazah banyak, atau kecelakaan yang korbannya banyak dan disolatkan secara bersama-sama, itu cara membacanya adalah dengan tadi kalau laki-laki itu hu, perempuan ha, kalau banyak itu hum. Jadi cara bacanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhu wa'afihim wa'fu anhum. Jadi wa'afihi yang ini diganti dengan wa'afihim wa'fu anhum. Tuh. Kemudian takbir yang keempat yaitu dilanjutkan dengan membaca doa, yaitu dengan bagaimana Allahumma la tahrimna ajrohu, ini kalau laki-laki ya, laki-laki dulu, wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu, kalau jenazahnya laki-laki. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Maaf, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Jadi kalau Allahumma la tahrimna ajroha itu artinya ya Allah janganlah engkau jadikan kami penghalang dari mendapatkan pahala. Wala taftina ba'daha, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya. Waghfir lana walaha, dan ampunilah kami dan dia. Nah, ini sangat penting. Jadi tidak ada sholat jenazah, kita otomatis mendoakan jenazah dan juga mendoakan diri kita sendiri. Terus bagaimana kalau jenazahnya itu banyak? Ya tinggal ganti saja dengan hum. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftina badahum waghfir lana walahum. Tuh. Kemudian setelah itu diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kemudian menguburkan jenazah ya, Nabi Muhammad menganjurkan jenazah segera dikuburkan. Jadi hukumnya sunnah apabila mempercepat dalam proses menguburkan jenazah. Kemudian sebaiknya pada siang hari, boleh malam jika sangat terpaksa. Di malam tetap boleh. Kemudian dianjurkan meluaskan lubang kuburan. Kemudian boleh menguburkan 2/3 jenazah dalam satu liang kubur. Kemudian ya, ketika meletakkan jenazah membaca Bismillahi, di situ tidak ada tulisannya ya. Bismillahi millati rasulillah. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau melunasi hutang-hutang jenazah.
Dan ini juga sudah dibiasakan di daerah-daerah kita. Di salah satu dari keluarga, baik dari misalkan orangnya sudah sepuh, itu biasanya anaknya yang menjadi jaminan. Karena urusan hutang piutang itu juga akan dibawa, ya. Jadi diselesaikan. Jadi alangkah baiknya hutang piutang itu diselesaikan sebelum wafat. Tapi kalau tidak bisa, ya keluarganya yang menjadi penanggung dari hutang-hutang itu. Karena apa, nanti kalau tidak sampai hutang di sana pun akan dituntut, ya. Tuh. Dan bab ini juga nanti akan dibahas di pertemuan yang lain. Kemudian setelah wafatnya seseorang, satu, ya, kalau ada orang yang wafat itu satu harus takziah atau melayat. Tujuannya apa? Untuk menghibur atau memberikan semangat dan mengunjungi orang yang tertimpa musibah tadi, ya, ikut belasungkawa dan juga ikut mendoakan. Salah satunya juga ikut dalam mensolatkan jenazah, karena pahala dari orang yang takziah sampai ikut dalam mengantar ke kubur itu mendapat dua pahala sebanding dengan 2 bukit. Kemudian yang kedua, ziarah kubur. Jadi ziarah kubur termasuk mengantar ke kuburan atau ziarah-ziarah kubur yang lain, itu artinya berkunjung. Ziarah itu berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang telah meninggal dan mengingat kematian. Jadi sangat dianjurkan orang itu untuk sering-sering ziarah kubur. Karena satu, kalau sering menziarah kubur itu tentunya sampai di kuburan itu mendoakan. Yang kedua, sebagai peringatan bagi diri kita agar kita itu selalu ingat akan kematian, karena kematian itu kapan dan di mana dan dalam posisi apa itu tidak tahu. Maka kita harus sering-sering ingat akan kematian. Adabnya adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai ziarah kubur itu punya niat-niat selain niat-niat mendoakan, niat-niat yang baik. Jangan sampai salah niat dalam ziarah kubur. Mudah kan ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Kemudian tidak membicarakan banyak urusan duniawi. Jadi ketika di kuburan itu jangan banyak-banyak membahas masalah-masalah duniawi, usahakan masalah-masalah ukhrawi, yaitu banyak berdoa. Kemudian berdoa untuk ampunan jenazah di alam kubur. Ya, tentunya ini sering kita lakukan, ya, minimal dengan bahasa kita pun boleh. Misalkan kita tidak hafal doa-doanya, tak saja kepada Allah, ya Allah ampunilah, ya, keluarga kita yang sudah wafat dan juga jenazah-jenazah yang ada di kubur ini. Kemudian tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki di sana. Ini harus diperhatikan, terutama di saat-saat menguburkan jenazah itu masih banyak kita melihat orang-orang yang entah sengaja atau tidak sengaja itu melangkahi kubur, ya. Jadi menurut adab ini tidak baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan maka bisa disampaikan melalui media ini atau grup yang saya bagikan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.